Terima kasih. Saya percaya di tempat ini kita semua boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Karena di tempat inilah di mana hati yang hancur, hati yang penuh dengan beban, hati yang sudah tidak, disinilah tempatnya kita itu berkumpul untuk mendengarkan firman, untuk sharing satu sama lain, bukan di tempat luar, di mana di sana tidak ada Roh Kudus, tidak ada Kristus, tapi di sinilah, di tempat inilah, tempat yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri berbicara kepada setiap kami. Tema bulan ini ada di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 yang dikatakan di sini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di Mazmur 32 ini tentang nyanyian pengajaran dari Daud ya. Untuk kita itu diajak mata kita tuh tertuju hanya kepada Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Kalau kita mau mau merenungkan firman ini kita tuh diajak, ya, kita itu diajar untuk kita itu mengenal Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menyertai. Dan Tuhan yang memberikan nasihat-nasihat kepada setiap kita. Teguran-teguran. Mungkin kita dalam galau. Kalau kita punya Roh Kudus itulah yang akan berbicara. Kenapa anak? Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Karena itu setiap orang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, dalam hatinya. Setiap apa yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu langsung menegur, langsung mengingatkan, menasehati. Tapi ya kembali lagi kepada hidup kita ya, apakah kita mau diajar? Apakah kita mau ditunjukkan setiap langkah kita, jalan yang kita tempuh ini? Dan ini tema ini mataku tertuju padamu. Ini topiknya ya, topik bulan ini ya. Dan saya mau angkat di dalam Ayub, kitab Ayub. Kitab Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu yang mau saya angkat di dalam malam ini, tema pagi ini. Biasaan malam. Kita tentu tahu ya cerita tentang Ayub. Apa yang dialami Ayub dalam penderitaannya, dalam pergumulannya, kita pasti tahu. Ayub ini familiar ya. Setiap orang percaya pasti kenal dan tahu ceritanya. Seperti kita saat-saat ini ya, tahun-tahun ini, Ayub mengalami yang sedemikian rupa ya, kehilangan semua anaknya. Bahkan diberikan luka-luka yang sampai gatalnya setengah urip apa setengah mati ya, sama aja ya. Tetapi apakah Ayub dalam menghadapi semua masalahnya itu, semua diambil dari itu sama Tuhan ya, semua hartanya hilang habis, bahkan anak-anaknya itu mati semua.
Sampai istrinya yang disayang-sayang, yang dipuja-puja mungkin ya, yang dipercantik. Saat Ayub mengalami pengalaman seperti itu, dia bukannya menguatkan Ayub, dia bukannya menjadi istri yang setia, yang menjadi penolong, tapi istrinya justru malah Ayub disuruh mengutuki Tuhan. Dan dia meninggalkan Ayub. Tapi apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan? Seperti kehidupan kita ya. Tahun-tahun ini, apalagi sekarang kita ini masuk dalam tahun-tahun kesusahan ya. Sekarang sudah mulai dengar listrik mau naik. Silakan naik ya. Tetapi saat kita, kalau umpama saya ada di posisinya Ayub, mungkin saya nggak kuat ya. Mungkin saya nggak kuat. Nggak bisa saya tetap mengucap syukur. Mungkin seperti itu. Tapi kita mau belajar dengan keluarga Ayub ini, dengan keadaan Ayub ini. Tetapi Ayub tetap masih dia percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak harus menerima kebaikan Tuhan saja. Dia tidak harus menerima yang enak-enak, hanya berkat, tapi dia harus bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita dihadapkan dengan kesulitan, dengan masalah apapun, apakah kita masih tetap tinggal di dalam hadiratnya? Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya saat kita menghadapi tekanan yang berat? Apakah mata kita masih tertuju kepada Tuhan? Itu bukan hanya mata kita aja melihat ya, tapi ini khususnya hati kita. Hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah dalam keadaan kita nggak punya apa-apa, dalam keadaan kita menghadapi keluarga kita ada yang sakit, mungkin menghadapi PHK, sehingga kita tidak ada penghasilan lagi. Apakah kita tetap bisa memuji Tuhan? Apakah kita terus mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan karena keadaan kita? Tetapi dengan kita di sini dikatakan hanya si Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Apakah kita mau selama kita mengenal Tuhan, percaya sama Tuhan, apakah selama pengalaman kita itu, apakah kita hanya mendengar dari orang? Kita cuma mendengar kesaksian orang. Kita cuma tahu Tuhan itu baik, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membebaskan kita, Tuhan bisa menolong kita. Apa hanya sekedar cuma dari pendengaran kita? Tetapi kita tidak pernah mengalami. Kekristenan itu bukan kita cuma percaya kepada Tuhan, hanya percaya. Tetapi kita dituntut untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan mempercayakan hidup kita itu sepenuhnya kepadanya. Bukan hanya percaya mulut kita, itu percuma, itu tidak mengubah hidup kita, tidak menjadikan kita hidup dengan damai sejahtera. Tapi kalau saat kita percaya, kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, ya kita harus hidup di dalam rohnya. Karena Tuhan kita itu adalah roh. Dan hidup kita harus sama seperti roh itu sendiri. Jangan hidup kita percaya tapi tetap kita hidup dalam daging kita. Daging kita inilah yang membinasakan kita. Karena daging ini tidak akan pernah puas. Dia selalu menuntut, selalu menuntut. Tuhan sudah berikan motor, nuntut minta motor yang gede. Terus nuntut. Pada akhirnya kita akan dengan cara kita
Karena kita mau puaskan daging ini. Kita melihat ada orang yang punya mobil, kita mulai, oh ada yang nawarkan kreditan. Waduh ini kreditan murah, ambil, enggak mau tahu caranya. Pokoknya aku bisa. Itu yang menuruti daging. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan dan kita dituntut untuk hidup di dalam rohnya, ya mengikuti apa kata roh itu. Kita harus melepaskan kedagingan kita. Memang untuk kita itu bisa mengatakan memandang, aku hendak mataku tertuju kepadamu, mataku tertuju kepadamu. Untuk mencapai kita bisa mengatakan mataku tertuju kepadamu, kita harus benar-benar tinggal di dalam roh. Baru kita bisa. Kita harus mau diproses, kita harus mau dibentuk. Karena apa? Karena apa yang di dalam hidup kita, hidup di dalam roh, itu harus benar-benar kita itu mengikuti roh itu sendiri ya, Roh Kudus di sini. Apa yang Roh Kudus mau? Kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak menyimpan sakit hati. Kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak harus selalu hidup dalam takut. Itu Tuhan akan buang itu satu persatu. Sehingga kita benar-benar bisa hidup di dalam roh. Bisa merasakan roh itu membawa kita. Tapi kalau daging kita masih tebel, roh itu gak kroso gitu loh. Tuhan mau ngajak karena daging kita ini masih tebel. Kita masih lihat kiri kanan. Tapi kalau kita sudah benar-benar tinggal di dalam Roh Kudus, hati kita ini sudah tidak pengen lihat sana. Karena apa? Apa sih hidupku untuk selanjutnya? Apakah dengan kita memuaskan daging kita, apakah bisa selamat? Tapi mari kita itu sekarang mulai belajar tinggal di dalam rohnya. Kalau kita mulai dengan apa kita bisa tinggal di dalam rohnya, kita tidak bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman itu kita percaya firman itu hidup. Bukan sekedar tulisan, setelah dibaca sudah. Kalau cuma sekedar tulisan, sekedar cerpen, cerita-cerita, karena ini diilhami oleh Allah. Yang nulis itu loh, para nabi itu yang diilham dari Allah, dari Roh Kudus. Jadi nggak sembarangan. Kalau nulis cerpen, seperti kayak tulisan-tulisan, artikel-artikel, itu cuma sekedar tulisan, tidak hidup. Setelah kita baca sudah. Tapi kalau firman ini kita baca terus, kita renungkan, itu akan mengubah hidup kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu yang memampukan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Yang tadinya kita mudah marah, yang tadinya kita mudah emosi. Tapi saat kita terima Roh Kudus, saat kita itu terus merenungkan firman-Nya, itu kita bisa mendengar kalau Tuhan sudah. Jangan diladeni. Itu bicara gitu, mengingatkan kita. Dan kita harus taat. Kalau hati kita terus ditegur, ya sudah berhenti. Kalau kita tidak mau diproses, kita nggak mau, kita bisa peka kalau kita itu terus bergumul dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya kalau kita terus berbicara kepada Tuhan. Terus kita itu merenungkan firman-Nya, itu kita bisa mendengar suaranya. Tuhan sendiri yang akan mengajar kita. Baru kita itu bisa mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Karena itu harus melalui proses. Tidak tiba-tiba terima Tuhan Yesus, percaya, dibaptis, terus berjalannya waktu, kita nggak mau diproses, karena nggak pernah bisa mengatakan mataku tertuju kepadamu. Tidak.
kita ayat di Ayub ini ya. Ayub ini kalau kita mau merenungkan peristiwanya Ayub ya, dicobai oleh iblis ya. Kita itu belum apa-apa loh. Kita masih nggak bisa makan umpamanya sehari. Besok Tuhan sudah kirim berkat. Tapi Ayub ini enggak. Anaknya dihabiskan semuanya. Kita kehilangan anak satu itu yang kembar itu ya, siapa? Anak idol yang Melisa sama Melita itu ya. Setelah Melisa dipanggil Tuhan, orang tuanya begitu, aduh, namanya anaknya diambil Tuhan ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu dia bisa bisa menerima semuanya dengan ucapan syukur. Enggak lama dipanggil lagi yang satunya. Kalau kita enggak melekat sama Tuhan, kalau kita enggak tinggal di dalam rohnya, kita akan stres. Kita akan enggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita mau melayani Tuhan. Kita mau memuji aja enggak bisa. Kalau hidup kita itu, kita enggak benar-benar komitmen sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini, mulai saat ini Tuhan, aku mau hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Minta sama Tuhan kemampuan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mampukan kita. Saya bisa ngomong karena saya ngalami. Saya sendiri tidak percaya sama diri saya sendiri. Terkadang saya tuh masih sering, kok bisa ya aku sekarang seperti ini. Ya bisa karena aku punya Roh Kudus. Dan aku mau diproses. Dan aku mengalami proses yang begitu panjang bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu, karena apa? Tuhan melihat kesetiaan kita. Saat kita diproses, kita ditempah, daging kita dihancurkan. Apakah kita berontak terus malah sama Tuhan? Apakah kita terus mengatakan aku gak Tuhan-Tuhanan maneh, aku melok Tuhan tetap soro, aku lebih baik ngikuti teman-temanku mau ngajak aku kerja ke sana mau ya. Sia-sia selama ini yang kita sudah mulai setia sama tugas dengan Tuhan, kita setia menyembah, kita setia untuk melayani. Tiba-tiba Tuhan izinkan mengalami pergumulan. Karena Tuhan masih mau melihat hatimu. Hatimu, apakah benar-benar hatimu itu kau berikan Tuhan? Kalau hatimu kau berikan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita akan menerimanya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Sekalipun aku ada di lembah kekelaman, sekalipun aku ada di tempat yang kering Tuhan. Sekalipun Tuhan, aku enggak berdaya, aku enggak punya kekuatan lagi. Aku mau katakan Tuhan, aku tetap bersyukur, aku percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Biarkan hati kita itu tetap melekat kepadanya. Jangan karena sesuatu yang membuat kita enggak tahan, terus kita meninggalkan Tuhan. Kita cari cara yang lain. Bukannya kita terus enak mungkin sesaat, tapi kita sebenarnya hancur dan sehancur-hancurnya saat kita sudah tidak lagi bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita dimanapun kita berada, di lembah apapun, kalau ada Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan. Karena Tuhan cuma mau kita itu lebih setia lagi. Lebih setia lagi. Saya percaya ya, buat orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan bagi kita semua. Yang percaya kepada Tuhan. Yang mau kita itu benar-benar tekun. Yang benar-benar kita itu mau gitu. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita.
Kita mau melakukannya. Kita terus berhubungan, bukan hanya doa waktu pagi, malam mau tidur. Enggak, saudara. Kita berhubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dalam segala apapun, kita dalam bekerja, mungkin kita jaga toko, mungkin kita apapun, kita bisa ngomong sama Tuhan. Disitulah baru kita bisa katakan, mataku hanya tertuju kepadamu, apapun keadaanku, aku tetap hanya kepadamu Tuhan. Ayo kita mulai belajar. Kita mulai belajar untuk kita minta Tuhan. Jangan kita belajar sendiri, enggak mampu. Minta Tuhan. Dimampukan. Saya juga dulu sebelum sekarang ini, hidup saya itu enggak karu-karuan. Berantakan, enggak punya kalau bahasa kerennya jati diri ya. Enggak punya jati diri. Enggak tahu, itu saksinya adik-adik saya itu. Tapi saya mau, saat saya mulai ada rindu, saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai itu Tuhan kasih, saya itu kasih mula-mula. Kasih mula-mula itulah yang membuat kita itu semakin hari semakin senang mencari Tuhan itu. Sampai sekarang saya itu masih minta Tuhan, berikan kasih mula-mulamu yang dulu pernah aku rasakan Tuhan. Aku mau kembali kasih mula-mula itu ada. Karena kalau kasih mula-mula itu kita tuh tidak ada waktu untuk untuk kehidupan pribadi, mau ini enggak. Yang tahu aku mau ke gereja, aku mau. Pokoknya saya cari, kadang itu sehari sampai 2-3 kali. Saya berdoa, pagi jam 2 saya berdoa sampai jam 5. Itu kasih mula-mula dulu itu. Tapi memang kita itu kadang sulit memelihara kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu membuat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa kok selalu hidup di dalam hadiratnya itu. Kita bisa hidup dalam hadiratnya. Kita selalu menyembah, hati kita dalam bekerja, dalam apapun, kita bermazmur. Tuhan terima kasih. Tuhan apa yang harus aku lakukan ya Tuhan. Tuhan aku punya rencana ini. Itu hubungan secara pribadi sama Tuhan. Dan itu Tuhan akan kita akan semakin peka. Ayub dikatakan di sini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Tetapi Tuhan masih mengizinkan Ayub terjadi seperti itu. Apalagi kita. Kita yang kadang-kadang masih kendor kenceng ya. Ke Tuhan itu kadang-kadang masih bolong-bolong. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap Tuhan itu tetap supaya kita ini hidup kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam rohnya. Kita harus terus bergumul. Kita harus terus merenungkan firman ini, menyembah Tuhan. Itulah yang membuat kita itu semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Dan kita itu peka. Seperti kita kalau mungkin suami istri, mungkin anak sama orang tua, ada yang lewat mungkin kendaraannya datang atau tahu, oh itu ini, oh itu si ini, anakku si ini, tahu. Cara jalan itu cuma bunyi, itu tahu itu siapa. Karena apa? Karena kita setiap hari bergumul, setiap hari itu intim sama keluarga kita. Jadi kita tahu. Begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita nggak perlu sampai ditegur Tuhan sampai enggak. Melakukan kesalahan yang kecil aja, kita itu sudah merasakan bahwa Tuhan tidak berkenan. Kita sudah langsung Tuhan ampuni Tuhan, aku kok sudah melakukan ini. Kadang-kadang mulut kita ini dengan tidak kita bisa mengendalikan, kita sudah mengeluarkan kata-kata yang enggak yang menyakitkan hati orang lain. Mari kita mulai memberesi hati kita ya.
Kita beresi hati kita. Kita lepaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua hal-hal yang menghancurkan hidup kita. Semua apa yang dalam hati kita yang membuat kita itu gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun itu, kita lepaskan. Biarkan Roh Kudus itu yang memimpin kita, menuntun kita. Di Mazmur 34 ayat 16 dikatakan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kurang apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kenapa kita kalau mengalami kesulitan, bukannya kita lari kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, tapi kita lari kepada saudara kita yang uangnya banyak, minta tolong. Lari kepada teman yang punya kekuasaan, punya jabatan. Kok enggak datang dulu kepada Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan. Dulukan apa yang menjadi pergumulan kita, dulukan Tuhan. Tuhan nanti yang kirimkan orang itu untuk menolong kita. Tuhan sendiri nanti yang membuka jalan, kirim orang. Oh, orang ini harus ditolong, dikirim nanti. Enggak tahu caranya Tuhan bagaimana. Tetapi kita harus belajar. Masalah apapun, jangan lari ke orang lain, jangan lari ke manusia. Apapun, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu anakmu yang mungkin punya kedudukan, punya kuasa, jangan lari ke sana. Lari sama Tuhan, sujud, teriak sama Tuhan. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Telinganya Tuhan itu selalu dipasang untuk anak-anaknya yang benar hidupnya. Mereka yang saat mengalami kesulitan, mereka yang saat mengalami beban berat. Telinganya selalu dipasang untuk mendengarkan kita-kita semua ini. Ayo kita jangan mulai lagi mengandalkan manusia. Manusia itu enggak bisa diandalkan. Manusia itu terbatas. Kalau sekali, 2 kali mau menolong, 3 kali teleponmu gak diangkat. Mau paling-paling nyeli duit. Enggak paling-paling. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan malah senang kalau hatimu hancur, kamu datang kepadanya. Kalau kamu tidak berdaya, tidak kuat, engkau datang kepadanya. Tuhan senang. Mari anakku yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku. Di dalam firman-Nya ini sudah, kalau kita itu harus merenungkan. Supaya apa? Supaya kita menghadapi masalah, mata kita bisa tertuju kepada Tuhan. Kita tidak lagi melihat minta tolong orang, minta tolong. Enggak. Karena dengan saya diproses Tuhan kan begitu panjang ya. Sehingga umpama kalau secara ini ya, aku wis kebal gitu ya. Wis kebal dengan penderitaan, masalah apapun. Sampai aku ngadepi bank pun aku sudah pernah. Aku ngadepi bahaya. Saya pernah mengalami, mungkin saya kalau makan permen makan nano-nano, ada asin, ada kecut, ada manis. Yang pas manis enak ya. Nek pas kecut sampai gini-gini ya, pas kecut ya. Begitu juga hidup kita. Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan mau Tuhan mau menjadikan kita itu kuat. Tuhan mau hati kita, pikiran kita itu hanya tertuju kepadanya. Apapun teriaklah kepada Tuhan. Tuhan enggak kon terus bosen. Enggak ada di firman-Nya seperti itu. Dia senang. Dia datang. Saya kadang itu kayak kalau saya itu bayangin Tuhan itu pas saya beban berat, saya nangis, Tuhan itu saya merasa kayak Tuhan itu datang meluk saya. Terus kepala saya dilus-lus. Itu rasanya itu bisa kayak darah itu piar gitu. Ayolah kita mulai minta pengalaman secara pribadi sama Tuhan. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi kekristenan itu mengalami apa yang seperti Tuhan Yesus
Kita tidak enak-enak santai, kita tidak enak-enak hidup senang-senang aja, enggak. Tuhan datang ke dunia itu hidupnya juga menderita. Di situ kita diberi contoh, diberi teladan. Supaya saat kita mengalami penderitaan, kita tidak lagi lebay. Setiap orang dicurhati, "Apa, Mbak? Aku ngene. Ya apa, Mbak? Aku koyok ngene." Ya, pertama kasih telinga tuh, terus wis gak apa-apa ngene Mbak, wis ngene. Kok saya bantu. Telung dina meneh. Wis ayo, wis gak apa-apa lah, wis gampang. Pasti engko Gusti Allah nulung. Dateng lagi. Ngomong gak ono. Itulah manusia. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, kita datang kepada Tuhan sujud. Tuhan tuh langsung hadir. Tahu anaknya butuh dia. Tahu anaknya butuh untuk dihibur, butuh untuk dikuatkan. Tahu Bapak kita itu. Kenapa sih? Apakah orang-orang Kristen ini nggak mau merenungkan firman Tuhan? Ayo renungkan, jangan membaca aja ya. Kalau membaca itu apa ya? Kita berarti tidak bisa menghidupi firman itu gitu. Kalau firman itu kita baca, kita renungkan, Tuhan maksudnya apa? Itu nanti Tuhan akan kasih pengertian. Tuhan sendiri nanti. Karena apa? Hidup orang percaya itu bukan karena melihat ya. Tetapi karena apa? Percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita nggak melihat Tuhan Yesus dulu. Bagaimana dia perjalanannya. Tapi kita bisa percaya. Karena apa? Karena Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup bukan karena melihat, ya wis percaya ngono lho. Apa yang di firman, aku akan memeliharamu. Percaya kalau Tuhan itu akan memelihara. Kita tetap hidup apa menjadi bagian kita, menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya, memuji Dia. Itu yang menjadi bagian kita untuk Tuhan gitu. Dan Tuhan berjanji apa? Aku akan memeliharamu, aku akan menyertaimu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu sekali-kali pun, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan rambutmu jatuh tanpa seizinku tidak akan jatuh. Apalagi hidup kita yang berharga di mata Tuhan. Kita itu sangat berharga loh. Untuk menyelamatkan kita, dia harus berkorban. Dia harus menderita di kayu salib. Bukan hanya dipaku tok, sebelum itu dirajam, dipakai paku, dikasih mahkota. Memang mahkota berlian ya, seneng ya. Bisa dijual lagi. Nah ini mahkota duri. Dan nancepin itu enggak sekedar naruh di beres gitu. Itu loh pengorbanannya untuk kita. Supaya apa? Supaya sekalipun kita hidup di bumi ini, kita mengalami seperti di surga, yaitu apa? Penuh damai sejahtera, penuh sukacita, mengasihi orang lain, kita peduli sama orang lain. Itulah Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk kita mengasihi orang lain yang belum mengenal Tuhan, supaya kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, supaya orang itu bisa mengenal Tuhan dan percaya, sehingga banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Itu loh tujuannya Tuhan memilih kita, bukan hanya untuk menerima berkat saja, bukan hanya untuk menerima kesembuhan, bukan hanya untuk menerima dipulihkan, enggak. Tujuan utama Tuhan supaya kita memberitakan firman ini, agar banyak orang-orang yang belum mendengar, mereka mendengar, sehingga mereka mau mencari tahu. Dan mereka akan mencari, bener tah, Tuhan Yesus itu Allah. Kalau Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, mereka akan cari tahu. Makanya mulut kita ini sudah diurapi. Diurapi dan kita tuh diberi kuasa sama Tuhan. Diberi otoritas. Pergio, cari jiwa.
Kita tuh punya kuasa. Jangan kalau nanti ngadepi ono setan jare takut lari. Loh, kita itu diberi kuasa sama Tuhan. Dan kita itu malah diperlengkapi dengan senjata Allah. Bahkan kita tuh diberi baju zirah untuk berperang melawan si kuasa-kuasa gelap yang tidak kelihatan. Karena hidup kita ini hidupnya bukan melawan darah dan daging ya. Kalau melawan darah dan daging mungkin kita wis ngalah, wis gak usah dituruti. Kita berdoa. Tapi kalau dengan yang tidak kelihatan, tidak bisa kita ngalah. Kalau kita ngalah sama setan-setan, ya keselamatan kita dirampas oleh dia. Makanya kita diajarkan untuk berperang. Supaya roh kita itu kuat di dalam dia. Supaya kita itu tidak gampang gemeter. Kita gak gampang ketakut. Tapi kita bisa melawan karena kita tahu kita sudah diperlengkapi dengan senjata Tuhan. Kita sudah diberikan baju zirah. Kita gak takut dengan intimidasi setan. Saya semalam kan pelayanan di rumahnya teman saya ya. Anaknya karena mau kerja di Jerman, dia minta dilayani di doa. Terus dia itu anaknya itu cerita, tante saya itu sebelum saya diterima, saya tes kan sampai 3 kali. 1 kali saya itu nggak diterima. Hati saya itu sudah ngomong, dia tinggal di apartemen. Hati saya itu ngomong, gak, Tuhan mengasihi aku. Tapi pikiran saya ini terus ngomong, kamu itu siapa? Kamu itu gak mungkin berhasil. Jadi kayak diintimidasi. Kamu gak mau mati tah? Ini loh lantainya sampai 25. Itu pikiran saya seperti itu tante. Saya itu sudah mau sampai terus, tapi hati saya itu ngomong, gak, Tuhan tuh sampai ngomong gini, aku mengasihimu nak. Akhirnya sama orang tuanya berdoa, terus dia ikut tes lagi, dia mau tes yang ketiga, diterima. Dia diterima, yaitu terus dia ngomong, ya itulah iblis itu mengintimidasi pikiran kita. Supaya kita itu supaya kita tuh nggak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Supaya kita itu tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apalagi kita yang pergumulannya nggak selesai-selesai ya. Itu akhirnya iblis itu, kamu udah berapa tahun kamu ngalami seperti ini. Kamu mana buktinya? Itu kalau iblis kalau ngomong itu kayak peluru ya, terus gini ya. Dan dia kayak maksa, ayo lebih baik kamu mati. Iblis itu berusaha ngajak anak-anaknya teman saya itu untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan ya, karena dia itu percaya, dia berarti imannya itu akhirnya Tuhan menyelamatkan. Dan dia diterima, jadi dia bisa mengatakan, aku diterima. Itulah saya kan ngomong, jangan, tadinya enggak cerita, cuman saya ngomong, kita jangan mau kalah sama iblis. Kita itu diberi kuasa, kita itu diberi otoritas untuk menginjak kalajengking, yaitu iblis itu. Untuk kita itu mengalahkan, kita sudah diperlengkapi Tuhan. Makanya jangan takut. Iblis itu menghancurkan kita dengan cara intimidasi. Pikiran kita tuh dijejeli terus hal-hal yang negatif. Hal-hal yang membuat kita itu akhirnya iyo terima gitu dengan pikiran itu. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, enggak. Karena di alam roh, orang yang menyatu dengan Roh Kudus, kita itu diberi tanda sama Tuhan. Ada tanda di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Iblis itu melihat kalau orang itu ada tanda yang dari Tuhan, yaitu kita itu bercahaya. Dia takut sama kita. Dan dia tahu iblis itu kalau kita itu sebenarnya ragu-ragu percaya sama Tuhan. Makanya dia terus mengintimidasi. Tapi kalau iblis itu tahu orang ini dipenuhi Roh Kudus, dia gentar sebenarnya. Cuman memang iblis itu kan berusaha dengan cara lembut, kalau sama mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah dia dengan halus. Kalau
dengan mereka-mereka yang masih ada keraguan, masih belum sepenuhnya tinggal di dalam rohnya Tuhan, itu intimidasinya keras untuk ngeret dia, tujuannya untuk bunuh diri, untuk minum racun. Yang sakit itu sudah, wes aku mati ya, aku mati. Kalau apalagi harus divonis dokter. Makanya kita harus benar-benar belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini dan berbicara sama Tuhan. Walaupun tidak dengan doa, kita berbicara sama Tuhan. Kita ngomong loh kayak gini, Tuhan, kayak kita ngomong sama orang tua. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita semua. Makanya kita jangan takut menghadapi rancangan-rancangan iblis ya. Makanya kalau kita mau benar-benar hidup kita itu Tuhan yang ini mengatur, kita sepenuhnya serahkan sama Tuhan. Kita jangan berontak, kita serahkan aja apa yang Tuhan hadapkan kepada kita, kita ikuti. Kita ikuti aja. Kalau kita mau searah sama Tuhan, kita nggak sakit loh. Karena apa? Yang keluar dari mulut kita, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur. Aku percaya Tuhan, hanya kata-kata firman yang selalu keluar dari mulut. Kalau saya dulu, enggak. Yang keluar itu rasanya kayak, aku kok koyok ngene yo. Uripku kok koyok ngene, gak ada maju-majue. Tapi saat Tuhan tangkap saya mulai belajar untuk mau mengenal Tuhan. Kita harus di dalam hati itu mengenal. Aku mau mengenalmu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Dan jangan hanya puas segitu aja. Biarkan hati kita tuh dipuaskan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membawa kita untuk masuk dalam rencananya. Rencana Tuhan bagi kita semua. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Mari kita mulai belajar. Mulai kita ambil komitmen kepada Tuhan. Aku mau Tuhan Engkau bentuk. Aku mau Tuhan Engkau proses. Karena aku percaya Tuhan akan beri aku kekuatan. Tuhan akan membawa aku. Kalau itu kita mau mengalami proses itu, walaupun semakin berat, itu kita tidak merasakan. Yang kita rasakan itu Tuhan itu baik. Karena dengan keadaan ini kita masih bisa sukacita, kita masih bisa menyembah, kita masih bisa berdoa. Bahkan kita masih bisa melayani. Itu lokasi Tuhan buat kita. Untuk apa kita berpaling pada Tuhan? Untuk apa kita berpaling kepada janji-janji orang, janji-janji manusia? Biar hati, hidup, pikiran kita ketujukan sama Tuhan. Masa kita harus seperti kuda yang diberi penutup mata supaya kita terus gini, kan enggak mungkin. Ya kalau kuda ya, biar enggak lirik kiri kanan gini. Tapi kita kan cukup serahkan hati kita. Nanti Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Kita itu anak pilihan, kita itu yang dikasihi. Tuhan itu mau kita itu maju di dalam rohnya. Kita itu mau maju bersama dengan Tuhan. Supaya bukan kita itu masih kita bernafas ini masih banyak pengalaman hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang tidak kita tahu gitu. Tiba-tiba kalau kita nggak berjaga-jaga, standby di dalam rohnya Tuhan, kita akan kaget dan kita akan melepaskan semuanya itu. Apa yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kita itu akan bisa terbongkar kalau kita nggak berjaga-jaga setiap saat. Janganlah kita hanya mendengar dari orang lain kebaikan Tuhan. Jangan kita hanya mendengarkan orang lain kalau Tuhan itu sanggup memberikan mujizat. Tapi ayo
kita mulai mengalami secara pribadi sama Tuhan, baru kita bisa ngomong, Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan. Jangan percuma kalau kita cuma mendengar semua itu dari orang. Kita harus mendengar seperti itu tadi ya, Ayub. Nah ini hanya dari kata tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti dia mengalami kebaikan Tuhan itu sendiri, bahwa ada pembelaan, bahwa ada penyertaan. Ayo kita mulai sama-sama, kita mau dibentuk gitu. Dan kita datang ke sini, kita mau diajar oleh hamba-hambanya. Pastor Sam, Pastor Gary, Pastor Benny. Tapi itu jangan hanya sekedar kita mendengar hamba-hambanya Tuhan itu menyampaikan firman. Tapi renungkan setiap firman itu. Setiap kita menghadapi masalah, diingatkan kok itu sama Roh Kudus. Diingatkan, saya bisa sampai seperti ini. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena pimpinan Roh Kudus dan saya mau. Karena Tuhan itu enggak seperti setan, enggak seperti iblis ya. Kalau iblis itu memaksa, caranya terus dibombardir. Tapi kalau Roh Kudus itu dengan lembut, diberikan kebebasan. Makanya kita harus benar-benar melekat. Karena apa? Roh itu penurut. Roh itu penurut. Dan di antara roh manusia, roh Allah, dan rohnya iblis, itu roh manusia ini paling lemah di antara tiga roh itu. Makanya kita harus memutuskan, kita ikut Tuhan yang rohnya paling kuat di antara ini, atau kita ikut iblis yang memang akan binasa. Kalau ikut Roh Kudus, ya kita itu dihadapkan dengan segala masalah, kita harus mau tetap melekat sama Tuhan. Makanya Daud katakan, mataku tertuju padamu. Jangan sia-siakan hidup kita. Di sisa hidup kita ini, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Juga anak-anak muda ya, anak-anak muda, aku sih 6, jangan. Waktunya itu enggak sama, ada yang sampai 100, ada yang sudah 17 kayak Melisa, sudah dipanggil Tuhan. Loh kalau kita enggak berjaga-jaga, siapa yang bawa kita ke surga, bawa kita ke Firdaus? Enggak ada. Itu bagiannya iblis. Makanya anak-anak muda juga begitu. Mulailah punya hati untuk mencari Tuhan. Saya kira firman Tuhan berhenti ya sampai di sini. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita itu yang akan mengajar, mendidik kita semua. Yang akan membawa kita untuk selalu dimampukan hati kita tertuju kepadanya. Mata kita hanya melihat Tuhan saja, jangan melihat kiri kanan. Amin.